Hai, saya Putri Julita Umbas. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, program studi Jalan Jembatan. NIM saya 2201306. Latar belakang. Perbedaan mendasar antara fisika dengan ilmu-ilmu lainnya terletak pada besaran dan satuan yang dimilikinya. Dalam ilmu fisika, komponen besaran dan satuan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Misalnya, tinggi seseorang adalah 175 cm. 175 merupakan besaran dan cm merupakan satuan. Besaran dan satuan yang digunakan dalam fisika merupakan besaran baku yang berlaku secara internasional. Untuk dapat memahami dan mengerti fisika dengan baik, kita harus mempelajari konsep-konsep dasar yang diperlukan dalam fisika. Konsep-konsep dasar yang sangat penting tersebut adalah mengenai besaran fisis beserta satuannya. Kemudian, aturan-aturan yang diperlukan, bagaimana cara menuliskan besaran dan satuan tersebut, serta dilanjutkan dengan konsep analisis dimensi hingga sampai dengan konsep pengukuran. Pengukuran besaran fisis dapat mencakup berbagai besaran seperti panjang, waktu, temperatur, kuat arus listrik, kecepatan, percepatan, gaya, dan masih banyak besaran fisis yang lainnya. Misalnya, apabila kita ingin mengukur lebar sebuah meja, kita menggunakan alat ukur mistar atau penggaris yang memiliki skala tertentu. Hasil ukur lebar meja yang kita ukur adalah berupa angka yang terbaca pada mistar. Dalam hal ini, besaran fisis yang diukur adalah besaran panjang. Secara umum, besaran fisis adalah sesuatu yang dapat dinyatakan kebenarannya dengan suatu angka atau nilai. Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai acuan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tertulis, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana pengukuran dan sistem besaran satuan dalam fisika. Tujuan dalam penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Besaran pokok. Kita sudah mengetahui bahwa dalam fisika, kita memerlukan satuan standar untuk menyatakan nilai suatu besaran supaya dapat dimengerti oleh semua kalangan. Jadi, kita harus menggunakan satuan internasional yang didefinisinya disetujui oleh sebuah komite saintis internasional. Untuk menyatakan satuan standar dalam fisika dapat dinyatakan dengan dua cara sistem satuan, yaitu sebagai berikut. 1. Satuan MKS atau meter, kilogram, dan second, atau dikenal sebagai sistem metrik. 2. Satuan CGS, centimeter, gram, dan second, atau dikenal sebagai sistem Gaussian. Satuan MKS ini sering digunakan dalam fisika, sedangkan satuan CGS lebih sering digunakan dalam kimia, meskipun ini tidak mutlak. Namun, kedua sistem satuan ini dapat digunakan secara internasional. Sistem satuan lainnya adalah sistem satuan British yang populer digunakan beberapa negara seperti di Amerika Serikat, Inggris, Myanmar, dan Liberia. Pada satuan British, besaran panjang dinyatakan dalam feet, gaya dalam pound, massa dalam slug, dan waktu dalam second. Sistem MKS menggunakan satuan meter untuk panjang, kilogram untuk massa benda, dan second untuk waktu. Sistem CGS menggunakan satuan centimeter untuk panjang, gram untuk massa, dan second untuk waktu. Pilihan sistem mana yang akan digunakan dalam hal ini tidak ada keharusan.
Namun, sistem MKS adalah sistem satuan yang banyak digunakan secara luas. Perhatikan bahwa meskipun antara sistem MKS dan CGS sangat mirip, namun dalam kajian listrik magnet pada elektrodinamika, persamaan-persamaan yang digunakan di kedua sistem tersebut bentuknya cukup berbeda. Tentu saja antar ketiga sistem satuan ada konversi satu sama lain. Untuk sistem MKS, sejak tahun 1960 melalui konferensi internasional untuk berat dan ukuran telah memasukkan satuan ampere sebagai satuan dasar pokok sehingga menjadi sistem MKSA, meter kilogram second ampere. Sistem Satuan Internasional atau SI, Sistem Internasional menurut bahasa Prancis, adalah versi modern dari sistem metrik melalui konvensi internasional. Dengan sistem SI ini, maka ada 7 besaran pokok dan cukup banyak besaran lain yang dapat diturunkan dari besaran pokok yang disebut besaran turunan. Satuan standar. Kita telah mengetahui akan perlunya satuan dalam pengukuran. Demikian juga pilihan sistem satuan yang digunakan. Namun, kita perlu mendefinisikan satu satuan itu sendiri. Satuan standar besaran sedapat mungkin didefinisikan dalam besaran-besaran di alam yang tidak berubah. Satuan standar panjang adalah meter, yang mula-mula ditetapkan oleh French Academy of Science pada tahun 1970-an. 1 meter standar mula-mula didirikan sebagai 1/10.000 dari jarak antara ekuator bumi sampai salah satu kutubnya, dan sebatang platina dibuat untuk menunjukkan panjang ini. Pada tahun 1889, meter standar didefinisikan secara lebih seksama sebagai jarak antara 2 tanda yang dipahatkan secara halus pada batang platina iridium. Pada tahun 1960, untuk memberikan keseksamaan dan keterulangan lebih besar, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran fisis yang terdiri dari 2 atau lebih besaran yang dapat diturunkan dari beberapa besaran pokok. Misalnya, besaran turunan kecepatan merupakan hasil bagi antara jarak dan waktu. Besaran turunan lain yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya percepatan, gaya, usaha, daya, dan momentum. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dengan yang namanya alat ukur. Alat ukur dibutuhkan dan digunakan setiap hari untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berbagai macam alat ukur pun beragam dan sesuai fungsinya masing-masing. Alat ukur yang sering digunakan dan ditemui dalam kehidupan sehari-hari merupakan alat ukur dari besaran pokok berupa panjang, massa, suhu, waktu, dan kuat arus.